HP-nya bagus gak? HP siapa? HP Yano lah. HP saya. Bagus kan? Bagus. Ini kenapa sih pertanyaannya tuh, ya Allah. Bilang bagus sombong, bilang jelek tidak bersyukur. Iya. Emang begitu. Serba salah. Bener, Emang. Ini teman-teman ini yang ketiga ya, ini kalau sama orang tua begitu tuh ya. Ya emang apapun jawaban antum salah aja di mata A sih. Iya sih, benar. Astagfirullah. Bener. Emang ya itulah sama orang tua emang begitu ya, teman-teman. Jadi ya emang birrul walidain paling berat. Ya, itu adalah ibadah paling berat, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Setidaknya saat ini lah. Kayak yang udah paling iya aja. Ini teman-teman, handphone ini dikasih saya dikasih. Tapi kan poinnya adalah di kesempatan kali ini kita mau Membahas. nge-review. Betul. Nge-review Hengpong. Ya. Karena kebetulan ada pabrikan yang sudah mengeluarkan dan ada satu pabrikan lagi akan mengeluarkan juga saingannya. Tuh kayak HP tiap tahun tuh canggih aja. Saya juga gak ngerti. Lama-lama tuh mungkin tuh HP bisa tembus pandang kali ini. Saya juga takut. HP foldable, bagus ya. Keren. Sampai keren ditiru kan fiturnya sama motor kan. Betul. Teman-teman, tahu kan teman-teman? Kebetulan saya fans pabrikan sebelah. Jadi itu HP motor bisa foldable gitu. Justru adalah fansnya motor foldable itu. Betul, karena ini kebetulan motornya itu ketika foldable langsung screenshot. Jadi makin luas nanti layarnya. Betul. Jadi motornya tuh pas jeklek langsung screenshot. Iya. Ya, seperti itu. Susah loh, gak ada kayaknya bisa motor. Gak bisa, cuman beliau seorang aja itu memang pabrikan tersebut. Canggih banget kan. Ngeri banget. Bener-bener mind blowing banget ketika kebetulan sebuah brand HP nyamnyung gitu ya, ngeluarin HP paling mahal foldable. Motor bisa juga melakukan hal tersebut. Keren. Saya pikir mah berikan HP juga ya akan menyaingi hal tersebut, ternyata malah motor. Pabrikan motor. Mudah-mudahan mobilnya tidak. Karena kalau mobilnya iya, penumpang sama supir jadi pelukan. Nanti begitu. Bukan lagi pakai esap dia rangkanya. Pakai insap. Nah, jadinya rangka insap. Jadinya mobilnya insap. Betul. Jadi bentuk sujud dia betul. Emang agak sujud sih bentuknya nanti jadi kalau begitu. Jadi kan ketika kita ngomongin HP nih, maksudnya orang-orang yang haus spek itu ya, Iya. Setiap kali ngelihat brand keluar itu langsung gitu ya, subhanallah gitu kan, langsung widih HP baru nih. Langsung. Bisa kali. Itu yang ini intermezzo aja kali ya. Itu kan yang diandalkan sama pabrikan dari Cina khususnya. Mereka mengeluarkan HP semurah mungkin, spesifikasi setinggi mungkin. Makanya kenapa HP mereka tuh sangat-sangat laku gitu maksudnya. Betul, jadi emang seluar biasa itu memang orang-orang sangat concern terhadap spesifikasi. Terhadap specs. Betul. Kan ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang gila spek tergiur. Betul. Ya. Sampai kemarin pernah ada satu momen ketemu sama orang yang dia punya HP-nya 5. HP dia 5. Ini belum cerita nih. HP 5 ya. HP 5. Mereknya berapa? Mereknya 5 juga. Mereknya 5 dan semuanya flagship. Itu belum dengan tablet dia. Tadi tablet punya 2. iPad dan juga Samsung. Ini kan. Nggak ngerti laptop dia punya berapa karena pabrikan laptop lebih banyak lagi. Teman David apa gimana nih? Kalau David sih wajar. Enggak, bukan, ini orang biasa. Orang biasa ya. Cuma dia gadget freak ya kayaknya. Gitu apa sih. gadget freak? Gadget freak. Jadi emang ada orang-orang kayak gitu ya? Saya baru tahu loh. Iya. Sebenarnya pemakaiannya pun biasa aja loh, dan banyak itu. Setelah sih orang-orang sini banyak ya. Jadi kalau beli barang second hand dari orang kayak gitu beruntung. Karena bahkan mereka cuma memenuhi hasrat endorfin di kepala mereka. Itu hasrat endorfinnya aja ya. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Misalkan, yang ini bagus buat foto, tapi kan mereka juga nggak foto setiap saat. Betul. Yang ini bagus buat main game, ya setahu sih mereka nggak ikut jadi atlet dan bahkan nggak jago-jago amat. Tidak jadi pro player. Misalkan HP-nya Samsung Galaxy S berapa? 23. Yang terbaru S23 gitu kan. Itu udah kalah sama HP ini karena HP yang paling rendah gitu kan. Nggak paling rendah juga sih, yang mediocre lah ya. Iya. Dengan spek biasa aja tapi orangnya emang jago. Iya betul. Emang jago jadinya. Emang ujung-ujungnya bukan gadget tapi skill. Skill ya. Betul. Skill kan. Terus udah segala macam lah ya. Kayak gitu sih. Cuma itu tadi pada akhirnya kita di sini maksud nge-review itu sebenarnya HP seperti apa yang sebenarnya paling kita butuhkan gitu Nah, karena itu gimana tuh, Kak? Maksudnya
pembahasannya ini kita membahas tentang memilih handphone spesifikasinya disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Iya, karena yang paling penting dalam penggunaan HP itu kan user experience-nya ya. Betul. Dan user experience itu akan selalu mengikuti atau dia akan selalu berbasis pada latar belakang kita. Iya. Gitu. Pada akhirnya walaupun HP kita bisa segala macam dengan latar belakang kita yang mungkin biasa aja, itu akan menjadi mubazir. Dan bisa jadi nggak menyenangkan juga pada bab harga atau bab keamanan. Kayak gitu ya, misalnya kayak orang biasa aja terus pakai HP-nya luar biasa, itu dia agak ketakutan juga kalau HP-nya jatuh. Oh iya betul, karena dia untuk membeli itu sedikit memaksakan. Apalagi kalau sampai belum lunas cicilannya kan. Bukan belum lunas, nyicilnya aja juga udah lucu gitu. Misalkan gini, misalkan pengguna iPhone ya, misalkan iPhone mahal kan. Iya. Walaupun sebenarnya zaman sekarang mah iPhone bukan yang terbaik amat ya. Iya. Biasa aja, dia bagus, cuma Betul. banyak yang jauh lebih bagus juga. Iya. Tapi orang yang kantongnya biasa aja terus beli iPhone paling tinggi, dia akan memiliki kekhawatiran jauh lebih besar daripada ketika dia pakai merek biasa aja atau iPhone juga cuma produk lama gitu ya. Iya, Misalkan produk lama 6S atau apa. atau garansi internasional mungkin gitu. Berarti sebenarnya secara kapabilitas, secara kesanggupan dia tuh nggak cocok pakai HP kayak gitu. Kayak gitu. Misal iPhone kelas itu Pro Max berapa? 14 Pro Max. 14 Pro Max. Cocok digunakan untuk orang yang memang sudah siap untuk menjatuhkan HP seperti itu juga. Betul. Yang siap ketika misalnya lagi main HP sambil berdiri mau sholat lempar gitu. Biasanya gitu, lempar kasur, lempar ke mana, lempar ke kain-kain, tumbukan kain gitu. Ketika rusak, beli 5 langsung gitu kan. Iya betul. Itu berarti cocok. Betul. Iya juga ya. Kalau kita masih punya kekhawatiran seperti itu, berarti kita sebenarnya secara kemampuan dompet belum. Berarti intinya adalah spesifikasi ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita berkaca. Jadi teman-teman, berarti kita sebelum kita memutuskan untuk memilih HP yang mana, untuk membeli HP, sesuaikan kapasitas kantong gitu ya. Berkaca dulu kita. Tapi itu tadi user experience itu tadi ya, bukan hanya sekedar kita enak menggunakan software, bukan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menggenggamnya, ketika kita menggunakannya, antara nilai kenyamanan, nilai produktivitas semuanya sejalan, itu baru kita namakan user experience. Gitu kan ya, pengalaman penggunaan. Jadi benar-benar terinternalisasi dalam segala kehidupan kita kayak gitu kan. Misalnya untuk Gojek, dia berarti butuhnya ya kalau bisa yang tahan banting dong. Iya. Terus yang baterainya awet, gede, baterai besar. Kayak gitu kan ya. Iya. Oh ya, nggak butuh yang kameranya gimana amat. Nggak butuh, kan? betul. Yang tahan panas juga, berarti prosesor usahakan jangan yang tinggi ya. Yang tinggi justru ya, karena kalau tinggi kan malah kepanasan kan. Cepet panas gitu. Yang adem, yang bahannya juga dia bisa mentransfer panas. Betul. Gitu kan. Terus nanti kalau ini tinggal di casingin. Iya. Jadi user experience itu tentang keseluruhan kita. Betul. Terus yang berikutnya adalah user experience itu tentang bagaimana antara hardware dengan software itu sinergi, Oke. Kayak gitu ya. Karena ada HP bagus, speknya mentereng, tapi tidak diiringi dengan software yang bagus, jadi pada akhirnya nggak enak dipakainya. Oke. Banyak yang kayak gitu ya. Ya malah sekarang pada akhirnya perusahaan HP lebih banyak jual gimmick kan. Iya betul. Kamera aja dibagusin, oke itu menjual banget ya. Karena ada pabrikan yang jual kamera bagusin banget. Bagus gitu. banget. Kan sekarang zaman medsos luar biasa kan. Luar biasa. Tapi yang kita mau tanyain, apa semua orang itu selalu jepret setiap waktu kan? Enggak kan. Betul. Kayak gitu ya. Gitu sih. Iya. Ya kan, terus sekali lagi di tangan orang yang tepat, HP buluk juga kameranya bagus gitu. Jadi mantap. Fotonya bagus gitu. Jadi paten. Apalagi kan sekarang maksudnya sudah banyak AI, sudah banyak aplikasi-aplikasi editing yang luar biasa memudahkan sekali gitu. Nggak harus banget pakai Photoshop gitu, nggak harus banget gitu. Bahkan buramnya juga jadi estetik ya. Iya, sekarang malah buram dikit tuh ya estetik. Sekarang malah orang-orang malah seringkali pakai template retro. Oh, iya. Jadi fotonya agak-agak ke warm oranye dikit gitu. Iya. Estetik banget ya. Iya, estetik kayak mukanya kemana gitu kan. Pokoknya mukanya nggak ada dah pokoknya. Berarti jangan-jangan itu mensiasati kualitas fotonya yang memang udah ini ya. Betul, tapi malah jadi bagus. Apa kata dia? Bokeh, betul. Padahal bukan bokeh. Emang Emang ngeblur. Emang ngeblur aja, betul. Emang
luar biasa, gimmick-gimmick saat ini tuh memang luar biasa. Iya, kayak aneh no, kalau udah kacamata dilepas, pemandangan semuanya bokeh. Itulah kacamata gimmick tuh. Justru mata AA. Oh iya, gitu. maaf. Mata berarti. Iya, Udah bokeh semuanya, udah burem. Udah bokeh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak boleh gini nih masalahnya, Pak. Ini jatuh penghinaan karena saya AA ngomong sama saya yang matanya bagus. Terus saya menertawakan AA. Tidak boleh contoh ya teman-teman. Suul adab katanya. Iya. Ayo lu. Suul adab bener. Tapi saya dipancing sama yang punya kacamata gimana dong teman-teman ya. Beliau yang punya masalah dengan mata, aing disuruh ketawa yang lucu banget. Tapi itu ya no ya. Jadi kita tuh suka terjebak di situasi itu gitu. Betul. Apalagi tadi yang dia kayak haus banget sama spek. Ya, sampai harus ganti setiap tahun. Padahal kan tadi prosesor itu peningkatannya sebenarnya mah ya tidak yang signifikan. Betul, tidak yang signifikan. Bahkan kita kalau misalnya di iPhone kan mungkin kita tidak terlalu sering berbicara prosesor kali ya. Sering juga sih ya. Sering ada prosesor mah di iPhone jarang ngomongin RAM. Jarang ngomongin RAM, betul, sama baterai ya. Baterai juga diomongin. Kalau sekarang baterai iPhone tuh kecil cuma karena efisiensi kan. Jadi dia kuat ya. Nah, emang prosesor yang Bionicnya itu kan. Nah, itu kan sebenarnya pun kalau dihitung, kalau kita lihat dihitung-hitung dari iPhone 11 sampai ke iPhone 13 atau 14 tuh nggak terlalu beda jauh gitu. Masih bagus ya untuk baterainya ya. Untuk experience-nya tuh baterainya, terus kayak apa sih maksudnya semuanya lah penggunaannya di HP tersebut tuh masih enak gitu sebenarnya. Seringkali orang ngomong kayak gini, ih baterai ini boros banget, padahal bukan baterainya boros no. Iya yang HP-nya kelamaan. Bukan itu juga bisa jadi, kalau bukan baterai boros, jempol lu yang nggak bisa diem. Nggak bisa diem kan. Iya. Maksudnya gini, HP di tangan orang yang berbeda, HP-nya sama nih di tangan orang yang berbeda gitu kan. Misalkan aku pernah ngomong kan A sama antum gitu ya. Iya. Aku pernah ngomong A pakai HP tipe A itu baterai bisa awet 2 hari gitu kan. Betul. Bilang sama saya kayak gitu. Kayak gitu kan. Iya. Padahal itu juga baterainya kecil, HP-nya kecil gitu kan. Betul. Tapi di tipe orang yang memang seneng scroll medsos apa gitu, dia bisa ngecas 3 kali. Betul. Dengan HP yang sama. Itu dia. Betul kan? Betul sekali. Itu dia, makanya jadi apa ya, maksudnya memang lebih ke intinya ya lebih ke penggunaan. Dan memang kalaupun misalnya memang baterai itu memang dibutuhkan ya concern lah ke baterai. Maksudnya kayak ya spesifikasinya ya di baterai gitu. Maksudnya apa namanya lihat HP-nya tuh lebih di baterai gitu, bukan ya kan kalau kita lihat HP yang kalau kita berdasarkan baterai misalnya gitu ya, itu harga-harga yang medium pun juga sudah sangat banyak sekali yang baterainya sampai ada yang 5000 mAh udah nyaingin apa power bank seluar biasa itu gitu. Ini ada yang lucu juga nih no nih. Jadi beberapa emak-emak ini mah ya. Aduh, emak-emak gitu kan. Iya. Aduh, HP udah lemot nih. Gitu kan. Sampai ngehang no HP-nya. Wah, Masya Allah. Ya udah sinin. Terus kita diamin dulu tuh HP tuh no. Abis beneran ngehang, nggak bisa diapain. Betul. Ya tunggu dulu. Pas udah dia rada lumayan tuh no, gitu ya. Tuh HP kalau hidup mah ngos-ngosan kali ya. Iya, itu kalau bisa, itu HP kalau bisa ngomong juga. Oh no, ternyata no aplikasi di backgroundnya no 25 aktif no. Oh kagak, nggak di itu ya apa kagak namanya? Dihapus. Kagak clear RAM itu ya. Iya. Tapi itu biasa di ibu saya juga. Mama begitu no, mama. Betul. Mereka suka ngomong nih HP udah nggak ini, udah nggak itu. Bukan begitu, user experience-nya. Itulah gitu kan, dia. ya. Kembali lagi experience. Jadi pengalaman penggunaannya ya kali atau mau HP prosesor paling ini juga ya, apalagi Android mah kan. Karena betul. Android itu selalu aktif ya di background itu kan. Atuh kalau sampai 25 apps itu aktif di latar mah ya, atuh ngeheng, dia mau prosesor paling bagus juga ya nggak sih? Aduh ya Allah. Tapi itu kan fakta ya, no. Di sini yakin nih ada yang ikut ketawa nih, apalagi ciwi-ciwi kan. Betul. Iya kan? Iya kayak cewek-cewek emang sering kayak gitu kali ya. Itu ciwi-ciwi mana? Betul. Apa susahnya sih tinggal klik kalau di Android itu ada di tombol sebelah kiri atau ada di sebelah kanan. Langsung kan? Sebelah home langsung kiri atau hapus sebelah home semua kanan. Gitu ya? Betul. Atau kan kalau misalnya emang lu saking gabutnya nggak usah pencet delete, lu scroll tuh ke atas, udah lu swipe apa ya hilang itu aplikasi.
tutup kalau nggak dipakai. Mereka bilang sayang nanti takut hilang gitu kan. Padahal kan kalau itu ada ini penting sama kita tinggal di copy linknya, Iya. masukin ke notes atau masukin ke WhatsApp kayak gimana gitu ya. Iya. Nah, tinggal klik link tersebut kebuka lagi gitu ya. Betul. Itu sih Sebenarnya seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan tuh bukan spesifikasi HP, tapi mungkin experience-nya. Atau spesifikasi otak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, teman-teman. Cadas banget ya. Aduh, ini kayak kerikil kasar. Tidak bisa begitu. Bercanda ya teman-teman. Sebenarnya iya juga nggak ada maksud sama sekali ya. Bercanda. Nggak, yang tadi itu maksudnya itu bisa kejadian ke siapa aja. Termasuk Betul. A juga. Enggak, maksudnya cowok juga pasti ada yang seperti itu. Ada, Walaupun ada. saya tidak, saya termasuk orang yang rajin gatel ngapusin gitu. ya. Karena menurut saya itu sampah. Jadi maksudnya itu kotor gitu. Jadi saya pengen ngebersihin aja gitu. Terus udah gitu ada lagi aplikasi e-commerce-nya yang nggak bisa dibuka e-commerce nggak bisa dibuka. Itu tahu-tahu pas kita cek itu daftar keranjang sama wishlistnya, masya Allah, wishlistnya aja ratusan. Keranjang kan, kalau keranjang emang misalkan Tokped 20 toko ya, tapi satu toko isinya 10 biji. Gimana kagak ngehang itu satu aplikasi? Gokil. WhatsApp isinya grup banyak, masya Allah. Iya. Sekali ditinggalin 2 jam itu 10.000 chat masuk. Jago banget emang. Kagak ngehang ya. Asli kayak ibu saya aja grup senamnya aja ada 30 kali itu itu senamnya itu kayaknya. Senam aerobik, Senam aerobik aerobik. 1, aerobik 2, aerobik 3, aerobik Iya, 4 ya. betul. Zumba. Enggak, jadi setiap bagian yang diolahragakan beda. Jadi ada yang jantung, ada yang senam paru-paru, mungkin ada yang senam lambung, ada yang senam kaki, ada yang senam tangan. Ada senam lidah juga kali ya. Sabar. Itu tidak perlu grup ya. Itu tidak perlu grup. Iya. Keluar rumah saja dengan daster dan pakai kerudung yang lengkap. Datang ke tukang sayur. Betul. Di sana sudah menjadi tempat penyebaran media yang sangat-sangat akurat. Berarti senam lidah tuh begitu maksudnya. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Jadi senam lidah itu nggak perlu musik. Betul, nggak perlu musik Nggak perlu. aerobik. Nah. Iya, betul. Segera aja. Nggak perlu. Iya. Nah, jadi aspek itu seperti itu sebenarnya masalah penggunaan. Jadi kadang-kadang sebenarnya dengan HP, apalagi sebenarnya yang worth it itu ya kayak HP tahun kemarin gitu kan, yang harganya udah langsung turun sekian gitu kan. Iya. Kadang itu menjadi jauh lebih worth it. Iya, betul. Kan? Bener. Terus kayak kamera gitu ya. Pada akhirnya sebenarnya kalau kita benar-benar mau menggunakan akal sehat kita dalam melihat kamera, tidak akan pernah mungkin terjadi kualitas kamera HP mampu melampaui DSLR, itu nggak akan ada ceritanya. Iya, itu tidak mungkin. Tidak gitu. mungkin terjadi Iya, gitu. betul. Gitu ya. Menyamai iya, tapi pada aspek tertentu aja kan, tidak mungkin keseluruhan. Betul. Misalkan kalau ada poin 1 sampai dengan 100 di DSLR, paling banter gitu misalnya sampai 40, sampai 50 pun tidak mungkin. Karena bukaan lensanya udah beda gitu. Betul. Kan. Terus jaraknya juga itu udah beda banget gitu kan ya. Jadi kayak ya makanya kadang-kadang ya gimmick sih ya. Misalkan kalau ada fotografer disuruh ngebedah kamera HP, ya tergantung bayarannya berapa dong. Betul. Ya kan? Tergantung. Oh ya kali udah dibayar juta-juta tapi masih ngejelek-jelekin. Nggak mungkin. Ya kan? Iya. Kayak gitu. Betul. Apalagi kalau dia jadi brand ambassador dari HP kayak gitu. Tidak bisa dipercaya. Nggak bisa. Betul. Gitu. Yakin tetap dalam dunia kerjanya dia akan tetap menggunakan HP dia. Kamera dia. DSLR dia. Ya kan? Betul. Kayak gitu. Palingan pakai kayak gitu cuma buat ini aja, cuma buat konten aja. Itu ya. Atau bikin film pakai HP bisa nggak? Ya pasti bisa. Pasti bisa. Tapi ya masalah ngomongin kualitas ya tergantung. Lagian kalau udah masuk industri film, kalau kita lihat itu kadang-kadang walaupun kameranya pakai HP, tetap pencahayaannya mah lightingnya tetap kualitas film. Iya, lightingnya udah lighting gede-gedean gitu. Terus udah gitu editingnya juga editing orang-orang film. Orang-orang film, betul. Gitu kan? Jadi pada akhirnya ya poinnya bukan coba di kameranya. Bukan di kameranya gitu. Bukan coba di HP-nya itu gitu Iya. ya. Tapi kan tadi itu mah gimmick kan gitu ya. Nah, makanya apalagi di sini juga seringkali kan suka ada yang nanya juga ke AA anak-anak tuh kadang nanya ke AA ya. Udah segala macam termasuk HP juga ditanyain juga gitu. Nah, itu dia. Memang beliau ini kan memang saya seperti itu, seperti cenayang. Betul. Emang banyak informasi yang ditahu gitu. Kadang juga bingung. Maksudnya tuh gini kayak segala beli HP gitu kan yang nanya ke kita. Kan kita mah guru ngaji ya. Betul. Kitanya beli HP. Iya. Gitu kan.
Kadang suka kayak gitu. Ada juga teman saya juga kayak gitu tuh. Datang ke saya gitu kan, "No, HP lu apa?" gitu kan. Gue lagi mau nyari HP nih." "Oh, ya udah," gitu kan. Saya kasih tahu HP saya. Oh, itu udah tuh. Dia beli yang persis, yang mirip, semuanya mirip lah kecuali warna. Wah, dia udah percaya banget sama antum. Luar biasa. Saya juga gak ngerti tuh. Maksudnya, wah, emang, oh jadi memang maksudnya semager itu gitu loh dia untuk mencari spesifikasi HP. Memang tidak hobi semua orang gitu untuk mencari gitu. Iya. Nah, jadi orang yang nanya itu kadang suka terpengaruhi oleh para reviewer HP ya, reviewer gadget gitu kan. Ya silahkan, itu menjadi preferensi. Iya, tapi kalau misalnya dijadikan acuan utama kayaknya jangan, karena cara penggunaan kita beda dengan dia. Mereka itu biasa beli HP tiap bulan. Betul. Terus udah gitu mereka ngetes HP itu kan langsung sehari, 2 hari, seminggu, digeber baterainya, digeber ininya. Terus pakai website yang ada indikatornya, yang benchmark gitu. Sementara kan kita pakai HP tiap hari kan nggak begitu kan. Iya, ya paling bangun tidur, garuk-garuk ya kan, terus ngeliatin Instagram. Nggak ada notif, ternyata jomblo. Tidur lagi. Iya. Itu aja terus. Main game kalah, udah kapok gitu kan. Main game kalah, memaki-maki, udah gitu aja terus. Nggak kayak dia gitu, si orang ini si reviewer ini pada buset digebernya gila-gilaan gitu. Digebernya gila-gilaan. Terus ketika dia ngambil foto juga karena memang dia terbiasa ngetes HP, jadi dia tuh kayak ngerti gitu ya. Betul. Oh, yang bagian mana aja yang perlu dites, terus kayak gimana, termasuk angle ngambil gambar. Jadi kelihatan cakep gitu. Nah, kalau udah di tangan kita kan beda. Betul. Gitu kan. Makanya jangan mudah termakan juga, apalagi itu tadi ya. Mereka mah tidak terlalu rugi ketika misalnya habis nge-review HP, mereka mau jual lagi atau mereka pakai, karena kemungkinan besar uang mereka cukup atau ada HP atau ada perusahaan yang nge-endorse mereka gitu. Betul, ya. Betul. Kayak gitu kan. Iya, kalau misalnya di endorse ya udah gratis justru ya kan. Dijual malah nambah duit. Bener. Kayak gitu sih. Jadi yang benar-benar nih kayak kalau ngikutin banget Pak ya. Kadang-kadang kita jadi cuma untuk mendapatkan HP baru yang menurut kita speknya itu lumayan tinggi atau fiturnya itu lumayan nambah, kita mengeluarkan uang menjadi berlebihan gitu. Betul. Itu maksudnya. Padahal mungkin menggunakan HP yang lama itu masih cukup gitu ya. Pengalaman penggunaan mah sama aja. Mungkin ini terakhir kali ya, maksudnya gimana tuh? Kita keluar dari spesifikasi nih ya. Apa itu? Ada satu brand HP yang maksudnya tampilannya itu tampilan belakangnya orang sudah tahu bahwa itu brand tersebut. Ya. Inisialnya iPhone. Oh iya, inisialnya iPhone, oke. Itu orang sudah tidak berbicara spesifikasi, bahkan mereka tidak paham Bionic apa yang mereka pakai. Terus berapa mungkin yang mereka tahu paling mereka tahu itu memorinya aja. Baterainya berapa besar pun mereka nggak tahu. Yang penting si kamera belakangnya itu. Jadi sekarang tuh kita kalau udah berbicara brand tersebut sudah bukan lagi spesifikasi, tapi kosmetik. Kosmetik ya, gengsi ya. Jadi sama kayak kita mau pakai motor yang 125 atau 250 cc gitu jadinya. Jadi emang apa ya, bener-bener udah di luar maksud dari HP tersebut dibuat gitu loh. Iya. Gitu. Beli HP mahal-mahal ujung-ujungnya cuma buat chattingan doang. Iya, saya pernah ada video lagi. Jadi ada orang kayak masukin HP ke kantong. Terus? Tapi kayak dia kayak berusaha untuk diganjel nih dalam kantongnya supaya HP-nya tuh agak keluar, kameranya kelihatan. Ada video kayak gitu. Supaya bobanya tuh kelihatan orang-orang. Gitu. Tapi dia nggak berhasil lah. Jadi ganjelannya kurang tebal kali ya. Jadi HP celananya kurang tipis, kurang ketat. Bisa jadi juga celananya bolong kali ya. Masuk.